Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sebelum pembelajaran fisika ini kita mulai, kita berdoa bersama-sama ya, anak-anakku. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang induksi magnetik pada kawat lurus berarus listrik dan juga pada kawat melingkar yang berarus listrik. Boleh dong diceritakan untuk induksi magnetik pada kawat berarus listrik itu rumusnya gimana ya? Ya, B sama dengan titik-titik. Mu 0 dikali I Ya. per 2VA. 2VA. Oke, itu untuk yang kawat lurus berarus listrik atau kawat melingkar berarus listrik? Kawat lurus. Iya, betul. Selalu ya. Untuk hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai induksi magnetik pada solenoida dan toroida. Oke, sudah terlihat slide-nya? Udah, oke. Sudah terlihat jelas ya? Nah, untuk induksi magnetik pada solenoida dan toroida, apakah pernah mendengar solenoida atau toroida sebelumnya? Pernah. Pernah, Nas? Yang sudah pernah tadi siapa? Salu. Oh ya, Salu. Tolong dong ceritakan apa itu toroida, solenoida? Apa ya? Apa yuk? Bentukan kawatnya. Bentukan kawatnya atau kalau solenoida itu kayak apa sih? Ini udah ada gambarnya loh di slide. Gambarnya, Bu. Itu sudah ada di slide, tinggal dijelaskan aja. Nah, itu yang satu itu yang sebelah kiri itu solenoida. Terus? Yang sebelah kanan itu toroida. Iya, betul gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat gambar ini. Nah, amati gambar katrol listrik. Ini namanya katrol listrik. Ya, itu di bawah banyak sekali sampah elektronika ya. Besi ataupun alat-alat elektronika lainnya yang mana mengandung logam. Lihat, apa yang terjadi pada alat ini? Coba lihat. Ini kan nggak ada, ibaratnya nggak ada kailnya kan? Iya nggak? Ya. Ini ada kabel. Nah, ini sebenarnya dikasih listrik. Ketika terjadi aliran listrik, dia bisa ngangkat ini. Kenapa, ayo? Karena menjadi magnet. Gitu. Nanti kalau misalnya arus listriknya diputus, lepas jatuh. Jadi ini berfungsi untuk memindahkan, ya kalian bayangkan aja sampah dari besi diangkut itu terlalu berat. Makanya kita menggunakan magnet yang dihasilkan dari induksi magnetik dengan adanya arus listrik, maka akan menghasilkan magnet yang besar sehingga bisa terangkat. Jelas ya? Jadi kalau ini saklarnya di on, arus listriknya kan nyala ya. Setelah itu apa yang terjadi? Nah ini, terjadi magnet dan akhirnya bisa menarik besi-besi sampah ini. Ketika saklarnya di off, maka induksi magnetnya hilang, akhirnya lepas. Makanya bisa dipindahkan sesuai yang diinginkan. Itu aplikasinya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, solenoida toroidanya di mana ini loh? Di bagian bulatan ini. Dia di sini ada yang namanya besi bentuknya seperti U, terus dililitkan berbentuk solenoida. Jelas? Jelas. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini mau ngapain ya? Yaitu untuk peserta didik dapat menghitung besar induksi medan magnetik pada solenoida. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung besar induksi medan magnet pada toroida. Jadi ada dua itu. Ini mudah kok, tenang aja. Oke. Nah, sekarang kita ke induksi magnet pada solenoida. Tadi Salu sudah menjelaskan ya, bahwa solenoida itu berupa apa? Lilitan, kumparan, yang berbentuk bagaimana ini? Bentuknya? Seperti apa? Lingkaran. Ya, berbentuk lingkaran yang dililitkan memanjang, betul kan? Berarti seperti pegas. Ya, per, mirip kayak per. Nah, ini biasanya dipakai adalah tembaga. Gitu.
Nanti fungsinya banyak sekali. Seperti yang tadi juga untuk katrol listrik, kemudian untuk bel listrik, relay juga pakai seperti ini. Nah, jadi solenoida merupakan penghantar yang memiliki banyak lilitan dan menyerupai lilitan tegas. Gitu ya. Nah, ini gambar diagramnya. Oke. Ketika tidak ada aliran listrik, maka ini nggak ada induksi magnetik. Maka nggak ada garis gaya magnetnya. Nah, kemudian ketika saklar di on, nih, ya arus listrik kan mengalir gini ya, muter, muter, muter. Kemudian terjadi apa ini dari gambar induksi magnetik. Nah, caranya untuk mengetahui arah garis gaya magnetnya bagaimana? Menggunakan tangan kanan. Ya, caranya seperti yang kawat melingkar kemarin. Kawat melingkar kan kayak gini toh, ya nggak? Kemarin kalau kawat melingkar yang 4 buah jari yang melingkar, I atau B? Ini kuat arus listrik. B, betul B ya. B itu kalau kawat lurus berarus listrik, gitu. Tapi kalau kawat melingkar, itu ini jadi I. Jelas? Ini jadi arus listrik. Dan ini jadi medan magnet. Oke, ya udah dipraktekkan pada layar, kalian bisa barengan deh. Tuh, ada gambar tangan kan? Lihat. Nah, itu kan arah arusnya adalah lipatan 4 tangan itu. Ada warna pink, ada tulisan I, itu kan arah arus listrik. N itu artinya north. North itu apa? Utara. Ya nggak? Utara itu berarti arah garis gaya magnetnya ke atas untuk gambar ini. Sesuai kan? Ya toh? Berarti arah garis gaya magnetnya ke sana. Kan dari utara ke selatan. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Bu, tolong ulangi yang N, Bu. Oke, N itu adalah north. North itu utara. Kemarin kita sudah membahas bahwa garis gaya magnet itu keluar dari utara, kutub utara, ke kutub selatan. Iya kan? Nah, ketika arah arusnya adalah melingkar yang pink ini, berarti kan jempolnya ke atas. Berarti arah induksi magnetiknya kemana? Ke atas. Jelas? Jadi gambarnya kalau pengen enak, ini loh. Nah, yang saya tandain ini nih. Ini gambarnya kalau pakai diagram. Ini versi horizontal, ini versi vertikal. Jelas ya? Nah, nanti kalian ada pertanyaan biasanya. Untuk induksi medan magnetik itu berbeda-beda. Bedanya di mana? Ini di ujung, di pusat itu tidak sama untuk solenoida. Kalian harus tahu yang dimaksud dengan pusat itu mana? Pusat itu ini. Jelas? Garis gaya magnet pusat itu ini. Yang ujung itu bagian ini. Ada pertanyaan? No ya? Oke. Jadi saya jelaskan di sini solenoida yang dialiri arus listrik akan menghasilkan garis medan magnet dengan pola yang sama dengan pola yang dihasilkan oleh magnet batang. Ya. Jadi seperti ini saya ulangi lagi, ini adalah arusnya, arah arusnya, ini adalah arah induksi magnetiknya. Nah, kayaknya udah tahu arahnya ya. Biasanya suruh nyari apa? Besarnya induksi dari magnetik pada solenoida. Untuk di pusat solenoida, untuk besar induksi magnetiknya adalah B sama dengan mu nol I kalikan N bagi L. Nah, namun jika di ujung itu bahasa lainnya tepi, solenoida, maka B sama dengan mu nol I kalikan N dibagi 2L. Jadi bedanya ada 2L-nya. Jelas? Oke, keterangan ya. B, besar induksi magnetik atau satuannya nanti Tesla. N, banyak lilitan solenoida, satuannya lilitan. I, kuat arus listrik. L, panjang solenoida. Dan mu nol, permeabilitas vakum. Besarnya harus hafal kalau bisa. 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ada pertanyaan untuk rumusnya dan keterangannya? Oke, lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah induksi magnet pada toroida. Sudah pernah lihat toroida sebelumnya? Bisa mendeskripsikan siapa ya? Fadilatul Amanah sudah hadir? Bedanya? Ini siapa? Sebutkan nama.
Siapa tadi? Salu. Oh iya, Salu. Gimana Salu? Bedanya lilitannya seperti ikat rambut. Ya, Bu. Oke, Fauzi. Bagaimana bentuk untuk toroida? Di gambar sudah terlihat jelas. Bentuknya gimana, Fauzi? Lingkaran. Oke, berarti kumparan ya yang ditekuk membentuk bagaimana? Lingkaran. Udah gitu aja, mudah kan? Ya, gitu ya. Toroida adalah kumparan yang ditekuk sehingga berbentuk lingkaran. Jadi kalau bentuknya adalah silinder seperti itu kayak pegas itu namanya solenoida. Jika bentuknya berbentuk lingkaran, lilitannya berarti dia adalah toroida. Udah gitu aja. Mudah kan? Tadi kan ini belum dikasih aliran listrik ya. Nah, sekarang dikasih arus listrik. Apa yang terjadi? Lihat dari gambar. Timbul yang namanya apa ini, B? B itu adalah medan medan magnet, betul. Jadi toroida yang dialiri arus listrik akan timbul garis-garis medan magnetik berbentuk ya, hati-hati ya, berbentuk lingkaran dalam toroida. Berbentuk lingkaran dalam toroida. Jadi akan timbul garis-garis medan magnetik berbentuk lingkaran dalam toroida. Gitu ya. Di mana akan terbentuk medan magnetnya? Di toroida. Di mana? Garis-garis. Di dalam toroida. Iya, betul. Tadi siapa yang jawab di dalam? Sebutkan nama. Rina. Di dalam. Artinya apa? Ketika di luar. Mau di sini kek atau di sini tidak akan timbul induksi medan magnet. Jelas? Oke, jelas ya. Gampang kan? Nah, sekarang ini yang kalian tunggu-tunggu. Untuk perumusan ya. Jadi gini ya, pada setiap sepanjang garis medan magnetik, induksi magnetik B-nya ini sama besar dan arahnya merupakan singgung pada lingkaran. Jadi yang titik-titik ini adalah induksi medan magnetnya. Nah, kemudian untuk besar induksi magnetik di luar. Nah, di luar itu berarti di mana di sini? Di Q, ya kan? Terus di mana? Di P itu sama dengan 0. Jelas? Karena induksi magnetik pada toroida hanya berada di dalam toroida. Nah, besarnya berapa? Besar induksi magnetik di sumbu. Ini kan namanya sumbu ya. Sumbu toroida. B sama dengan mu0 IN dibagi 2 pi A. Udah tahu ya bedanya ya? Ada besaran A. A itu apa ini? Jari-jari toroida. Keterangan. B sama dengan besar induksi magnetik. Satuannya Tesla. N banyak lilitan toroida. Satuannya lilitan. I kuat arus listrik. Satuannya ampere. A jari-jari. Satuannya meter. Mu0 permeabilitas vakum yang nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, contoh penyelesaian soal seperti biasa ya, nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oleh karena itu, semuanya harus melihat cara menyelesaikan soal solenoida dan toroida ini. Kita kerjakan bersama-sama ya. Sebuah solenoida mempunyai panjang 25 cm, jari-jari 1 cm, dan terdiri dari 75 lilitan. Jika solenoida dialiri arus 2 ampere, tentukan A. Induksi magnetik di tengah-tengah atau pusat solenoida. B. Induksi magnetik di ujung solenoida. Sudah jelas dengan soalnya? Udah. Oke, kalau sudah, saya minta dibantu ya. Diketahui. Yuk. Apa aja yang diketahui? Apa aja yang diketahui? Mu0. Oke lah, mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Padahal nggak ada ya di soal. Dari mana tahu? Ya dihafal. Nah, Terus yang berikutnya, mempunyai panjang 25 cm, itu lambangnya apa? L. Pinter deh. 25 cm, diubah nggak?
Ubah. Ya, ubah ke meter ya. 25 kali 10 pangkat min. 2. Jari-jarinya. R sama dengan 1 1 cm sama cm. dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan terdiri dari 75 lilitan. Lambangnya apa ini? N gitu. 75 lilitan. Lilitan. Oke. Jika solenoida dialiri arus 2 ampere, berarti apa ini? Arus ya, I sama dengan 2 ampere. Nah, sekarang pertanyaannya ada 2 ya, nggak apa-apa toh, udah biasa. A. Induksi magnetik di tengah pusat solenoida, berarti apa? B sama dengan titik-titik tanda tanya di mana? Di Di Nah, pusat. nanti beda loh ceritanya kalau B. Induksi magnetik di solenoida. B sama dengan titik-titik tanda tanya di ujung. Ujung bahasa lainnya apa nanti kalau di soal menemukan? Tepi, pintar sekali. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Di tepi. Nah, sekarang. Oke. Yang A, induksi magnetik di tengah solenoida. Boleh dong sebutkan nama? Dibantu. B sama dengan Mu 0 kali N. Mu 0 kali N dikali I per R. L. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. Harus hafal ya. N-nya berapa? 7, 5. 7. I-nya berapa I-nya? Mana ya? 2. 2. Pintar sekali. Bagi L. 25 25 kali 10 pangkat 2. 25 kali pangkat min 2. Ayo berapa ini? Coret ya. Ya, coret. Coret berapa nih? Coret. 1, 5. kok 5? 5 ya? 15. 3 kan? 15. 3 kan bukan 5 kan? 3. 3 kan? Iki lagi. Min pitu karo min 2. Min 5, jangan lupa minnya. Gitu ya. Saya taruh sini aja ya. Sama dengan berapa nih? Berapa dihitung ayo? 4pi kali 10 pangkat min 5. Iya. 8pi deh. 8pi kali 10 pangkat min 5 per ya udah per 1. Ini tadi 3 ya? Belum ditulis toh? Iya enggak? 3. 4pi kali 3 kali 2 berapa? 6. 12 kali 2 24 kali 10 pangkat min 10. 5. 5. satuannya. Tesla. Rumusnya apa? B sama B dengan sama dengan mu 0 0 dikali N dikali I per 2L. pintar. Yuk, 4pi kali 4 kali 10 pangkat I-nya tadi berapa? 2 ya. kali 2 N-nya kali 75 bagi 2 kali 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 10 pangkat min 2. pintar. Coret ya. I. Coret ya. Berapa? Coret lagi nih. Semua coret. Min 5. 4 kali 3. 12 kali 12pi 12 pi kali 10 pangkat 10 min. 5. Oke, sekarang kalian coba ya dilihat lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ngomong langsung. Bagaimana? Jelas? Ya. Semuanya oke ya? Oke. Oke, jadi hati-hati. Arahnya Arahnya kan ini nggak ada gambarnya. bukan maksudnya nanti bakal belajar arahnya apa enggak gitu. Takutnya nanti pas ujian ada arahnya, nentuin arah gitu. Oh, kalau nentuin arah. Ada yang bertanya tentang arah ya? Nih, gini aja cukup nggak ya segini? Mudah-mudahan cukup ya. Saya bikin gambar sembarang. Nah, ini solenoida. Ini arah arusnya ke sini ya. Berarti ini ke sini. Oke, sekarang tentukan arah induksi medan magnetnya. Gunakan tangan kanan kalian. Oke. I adalah lengkungan 4 jari.
dan apa namanya, induksi medan magnetik adalah ibu jarinya. Coba dipraktekkan. Kemana? Ke bawah ya? Iya, arah. I-nya ke bawah. Apanya? Iya, I-nya. I. Iya, I-nya ke sini kan? Kalau I kita ke bawah. lanjutin kan? Ya nggak? Ya. Ke bawah toh. B-nya Oke. B-nya ke Kemana? kanan. Betul sekali. Gampang? B-nya ke kanan. Betul. Bagaimana Oke, yang oke. lain? Jelas? Terus. Mudah kok. Jadi Ya. intinya kalau menentukan arah itu adalah tangan kanan, I itu adalah 4 jari, kemudian B itu adalah jempol. Udah selesai. Lanjut ya. Terakhir nih. Nah, sekarang toroida. Toroida itu tadi yang bentuknya lingkaran atau kayak pegas? Lingkaran. Iya, betul, lingkaran. Sebuah toroida terdiri dari 1000 lilitan dan berjari-jari 12 cm. Pada toroida mengalir arus listrik 15 ampere. Tentukan besar induksi magnetik di dalam toroida. Jadi pertanyaannya di dalam. Tapi kalau di luar, nanti jawabannya berapa? Nggak usah ngitung. Kalau di luar? 0. Jelas? 0. Bagus. Lanjut. Bantu ya. Diketahui bagaimana ini? Ayo dibantu. N. Oke, suara koma ya, bener kan? N sama dengan? Ya. 1000 lilitan. Lilitan. Oke, good. Berjari-jari 12 cm. Ayo, siapa ini? 12 kali 10 pangkatnya 2. Iya, apa? Lambangnya dulu. N. R atau A. Bukan R ya. R atau A. Bukan R, tapi A. Jelas? A. Ya. A sama dengan 12 cm. Nggak boleh. Harus diganti berapa? 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Pintar. 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Lanjut. Dialiri arus listrik sebesar 15 ampere. Apaan? I. Bagus. Iya. I sama dengan 15 ampere. Tentukan besar induksi magnetik di dalam toroida. Berarti pertanyaannya apa ini? B. Hah? Apa? B. B ya. B. Jawab. Jawabnya di atas aja ya. Yuk, dijawab. Oke, rumusnya apa? Sebutkan nama satu orang aja. B sama dengan mu 0 dikali N dikali I per 2 I Min kali I A. kali Kali A. A. Kok dikali A? N kali M per 2 Iya. pi A. Per ya. Per 2 pi A. Tahu ya bedanya ya? Yuk, mu 0 udah hafal ya? 4 pi kali 10. Kali 4 kali 10 Ya, betul. I-nya berapa? 15 Iya, bagus. 15 N-nya berapa? kali 1000 kali 1000 Oh, 1000. Oke. Dibagi per 2 pi 2 pi hmm, 12 kali 12 kali 10 min 2. Oke, pintar sekali. Good. Coret ya. Coret. Pi-nya dicoret Ya. dulu, nanti enggak membuat. Ini ada lagi nih, apa lagi? 2 ya? 2. Ya. Terus nih, 12 oke? Sama 2 ya, habisin dulu ya. 1 sama 6. Ya toh? 6. Coret nih. Ya. 6 sama 15. Bagi 3 semua. 3 Ya bagi 3 kok 3 sih? 6 bagi 3. 6 bagi 3. 2 Ya 2. 2 15 bagi 3. 5 5. Ya, emang harus ini negatif 2 sama negatif 7. Min 5. 5 bagi 2 nih. 5 bagi 2. 2,5. Oke, 2,5. Kita tulis dulu ya. 10 pangkat min 5 kali 1000. 1000 itu 10 pangkat berapa ya? 10 Ya. min 10 pangkat 3. Iya, betul. Oke, jadi jawabannya berapa? 2,5 kali 10 pangkat? 3 Kok Min 3? Min 2. Min 2. Jelas? Min Satu 2. Tesla. Nah, ada pertanyaan? Tesla. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, sudah berakhir. Oke.
Kalian cermati dulu, coba. Cermati dulu, ada pertanyaan bisa disampaikan. Disampaikan. Sudah mengerti? Sudah. Sudah? Insya Allah. Oke. Insya Allah ya. Semoga dapat 100 nanti untuk tugasnya. Nanti penugasannya adalah kerjakan tugas 2. Soanida dan Toroida. Kodenya 201020 yang terdapat pada Google Classroom secara individu ya, dan dikumpulkan paling lambat hari ini 20 Oktober 2020 paling lambat pukul 23.59 ke Google Classroom. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar gaya Lorenz. Mohon dipersiapkan materi selanjutnya, pertemuan next week. Kalian akan belajar tentang gaya Lorenz, silahkan dipelajari, baca-baca, nanti saya berikan beberapa pertanyaan. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, nanti tugasnya saya kirim sama PowerPoint-nya saya kirim. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak? Kalau enggak ada, mau diakhiri? Setuju? Setuju. Coba ya, saya stop. Lemas sekali. Berapa ini? Ada yang anu ya? Jong Alewo. Ya udah, saya absen dulu. Saya bikin absen dulu ya. Saya print screen sebagai absen untuk hari ini. Oke, print screen sudah selesai. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan lancar. Tugasnya nanti saya kirim sekitar 3 menit kemudian, kalau nggak 5 menit kemudian. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.